Rudi pun langsung menghampiri bel tersebut dan menekan hingga terdengar suara di dalam. Halo Pak, sudah di mana? Ternyata telepon Rudi sudah diangkat dan customernya menanyakan keberadaannya. Saya di depan rumahnya Mbak, jawab Rudi. Oh ya udah Pak, tunggu sebentar, saya keluar dulu, kata customer tersebut. Akhirnya Rudi pun menunggu. Tidak lama Rudi menunggu, pemilik rumah pun keluar. Wanita cantik, sekitar umur 20-an, memakai kaos lengan pendek dan hot pants. Tidak lama Rudi menunggu, pemilik rumah pun keluar. Wanita cantik, sekitar umur 20-an, memakai kaos lengan pendek dan hot pants. Mbak Suci ya? Tanya Rudi. Iya Mas, ini uangnya. Waduh, saya gak ada kembaliannya Mbak. Oh ya udah Mas, kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya. Sebelum Mbak Suci kembali untuk mengambil uang, Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Mbak Suci. Tunggu sebentar ya Mas, kata Mbak Suci sambil berjalan masuk ke rumahnya. Sambil menunggu Mbak Suci mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat-lihat rumah Suci yang sangat bagus. Gila sih, ini rumahnya bagus banget, kata Rudi dalam hati. Lama Rudi menunggu, hampir sudah 30 menitan. Hingga akhirnya Rudi pun memutuskan untuk memanggil Mbak Suci dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudi sangat percuma memanggil Mbak Suci. Karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan sampai ke rumahnya. Entah mengapa si Rudi ini lupa menghubungi Mbak Suci dan lupa akan ada bel di sana. Saat Rudi sedang memanggil-manggil Mbak Suci, tiba-tiba ia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. Mas ngapain manggil-manggil orang dalam sana? Kata security. Sambil menoleh ke Pak security tadi, Rudi menjawab, ini Pak, Mbak Suci pesan makanan tadi. Mas, bisa kesini dulu gak? Kata Pak security itu. Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak security tadi berbisik kepada Rudi. Rumah ini sudah lama kosong Mas, kata Pak security. Mana mungkin Pak, jawab Rudi yang tidak percaya atas perkataan Pak security itu. Iya Mas, pemilik rumah ini udah meninggal dunia, lalu keluarganya pindah dan rumah ini dikosongi sudah lama, kata Pak security yang mencoba menjelaskan. Kok bisa Pak? Tadi itu mbaknya keluar loh, dia ngambil makanan. Karena uang yang dikasihkan nominalnya gede, jadi saya minta ambilkan uang pas-pas aja, kata Rudi. Coba sampean lihat ke belakang Mas, itu rumah kosong, kata Pak security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudi menoleh ke belakang, alangkah kagetnya Rudi. Rumah yang tadinya bagus dan megah berubah menjadi kosong yang tidak berpenghuni. Astagfirullah, kata Rudi. Badan Rudi pun lemas dan gemetar. Tapi Pak, makanannya itu tadi dibawa Mbak Suci masuk ke rumah itu, kata Rudi yang masih tidak percaya. Lah, dibawa kemana Mas? Itu loh makanannya, masih nyantol di motor Masnya, jawab security sambil menunjuk ke arah sepeda motor Rudi. Rudi semakin lemas dibuatnya. Lalu tadi itu siapa ya Pak? Tanya Rudi, mulutnya masih gemeteran. Sudahlah Mas, ayo kita ke pos dulu. Masnya tenangin diri Mas dulu di sana, kata Pak security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Sesampainya di sana, Pak security itu menceritakan banyak kejadian di rumah tersebut sebelum Rudi. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak yang akhirnya menyadari terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru putar balik. Namun ada juga beberapa yang mengalami kejadian seperti Mas Rudi, di mana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya berubah menjadi seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang Mbak Suci ini sampai ke rumah tersebut. Sampainya di rumah Mbak Suci, orang ini masih ngobrol sambil tangannya kayak menerima uang cash gitulah Mas, kata Pak security. Rudi semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak security itu. Hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosannya dan menaruh pesanan Mbak Suci itu di pos tersebut. Ini buat Bapak sama teman-temannya aja ya Pak. Saya izin pamit langsung pulang aja, sambil memberikan makanannya. Setelah berpamitan, Rudi pun langsung bergegas pulang ke kosannya dan menceritakan kejadian tersebut ke teman satu kosannya. Sejak kejadian itu, Rudi pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi Drivernya di malam hari. Wah, serem juga ya kejadian yang dialami Rudi ini. Kalian
Ada yang pernah mengalami kejadian kayak gini gak? Kalau ada silahkan komen dan jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan loncengnya ya guys. Terima kasih.